Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA terpadu kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, kita awali dengan pembacaan ta'ud dan basmalah untuk mengawali pembelajaran jarak jauh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran jarak jauh ini, Ustadz akan menyampaikan terkait mengenai reproduksi pada tumbuhan dan juga pada hewan, ya. Bahwa tujuan pembelajarannya adalah harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, kemudian juga mengidentifikasi dan mensyukuri reproduksi pada tumbuhan dan juga pada hewan, ya, serta memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reproduksi pada hewan dan juga pada tumbuhan, ya. Nah, buku yang digunakan adalah buku penerbit Erlangga IPA Terpadu kelas 9. Baik anak-anakku sekalian, materi pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah reproduksi pada tumbuhan. Bahwa reproduksi pada tumbuhan itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Bisa secara vegetatif, secara aseksual, dan juga secara generatif atau seksual, atau bahkan bisa kedua-duanya. Nah, apa perbedaan antara reproduksi secara vegetatif dan juga reproduksi secara generatif, ya? Bahwa reproduksi secara vegetatif itu proses reproduksi yang dilakukan tanpa melalui proses fertilisasi atau peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, sedangkan generatif itu proses reproduksi dengan melalui proses fertilisasi atau adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah terkait mengenai reproduksi vegetatif pada tumbuhan, ya. Bahwa reproduksi vegetatif pada tumbuhan atau reproduksi secara aseksual pada tumbuhan ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara rimpang atau rizoma, ya, misalkan yang terjadi pada jahe, ya. Kemudian juga ada yang namanya umbi lapis atau bulbus, ya. Umbi lapis ini terjadi pada bawang, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya umbi batang, ya. Mana umbi batang ini biasa terdapat pada kentang, ya. Di mana batang yang tertanam di dalam tanah itu mengandung cadangan makanan, ya. Kemudian juga ada yang namanya umbi akar, ya. Umbi akar ini biasa kita sebut dengan singkong, ya. Nah, akar yang ada dalam tanah itu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian juga ada stolon. Ini yang terjadi pada stroberi misalkan, di mana stroberi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, ya. Kemudian juga ada yang namanya tunas adventif, ya. Tunas adventif ini terjadi pada cocor bebek dan juga pada cemara misalkan, atau pada sukun misalkan tanaman sukun, ya. Dan yang terakhir ada reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu dengan spora, itu berkembang biak dengan membentuk spora, misalkan tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Baik anak-anakku sekalian, bahwa reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa direkayasa atau bisa dibuat dalam arti menggunakan campur tangan manusia, ya, dimana tujuannya adalah untuk bisa menyamakan hasil yang hasil dari reproduksi tersebut itu bisa sama kualitasnya dengan induknya. Nah, misalkan ada yang namanya pertunasan, ya, atau menempelkan tunas ke tanaman lain, ya. Kemudian juga ada mengenten, ya, menyambung atau grafting, ya. Kemudian juga ada yang namanya mencangkok. Nah, ini mencangkok ini biasanya prosesnya dengan cara melukai, membuka dan juga mengupas kulit batangnya, kemudian menutup dengan tanah, ya.
sehingga tumbuhlah akar. Nah, kemudian yang berikutnya, selain reproduksi pada vegetatif, itu tumbuhan juga melakukan proses reproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif pada tumbuhan itu terjadi pada organ-organ reproduksi. Nah, biasa terjadi pada bunga dan juga biji. Ya, yang pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah reproduksi secara generatif pada tumbuhan yang terjadi pada bunga. Ya. Nah, di mana bunga itu merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Ya, di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan yang biasa disebut dengan benang sari dan juga alat kelamin betina yang disebut dengan putik. Nah, ini adalah gambar dari bunga. Ya, ada putik, benang sari. Ya. Alat kelamin jantan terdiri atas benang sari atau biasa disebut dengan stamen. Nah, sedangkan alat kelamin betina yang biasa disebut dengan putik itu tersusun atas bakal buah. Nah, bakal buah di sini disebut dengan ovarium, ya. Nah, sedangkan bakal biji terdapat sel telur, ya, yang merupakan gamet betina. Nah, proses reproduksi generatif pada tumbuhan yang terjadi pada bunga itu terjadi akibat jatuhnya, ya, atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau biasa disebut dengan penyerbukan, polinasi, ya, di mana proses penyerbukan itu ada 3. Yang pertama secara autogami atau penyerbukan sendiri, misalkan terjadi pada padi, kemudian juga gaitogami, penyerbukan tetangga, misalkan terjadi pada tumbuhan jagung, dan juga alogami, penyerbukan silang. Biasanya terjadi pada buah salak dan juga buah pepaya. Nah, sedangkan reproduksi generatif pada tumbuhan melalui biji itu biasanya bahwa terjadi yang namanya pembuahan, ya. Pembuahan itu proses peluburan antara inti sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina, ya. Nah, setelah terjadi pembuahan, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Ya, ini misalkan perbedaan antara biji dikotil misalkan pada kacang dan juga biji monokotil misalkan pada jagung, ya. Nah, di dalam biji ada yang namanya radikula atau bakal akar, ya, dan juga plumula atau bakal daun, ya. Nah, ada perbedaan antara biji dikotil dengan biji monokotil, ya. Pada tumbuhan dikotil, embrio melekat pada kotiledon. Sedangkan pada monokotil, terdapat kotiledon khusus yang biasa disebut dengan skutelum, ya. Nah, proses perkembangan biji itu melalui yang namanya perkecambahan, ya. Di mana perkecambahan itu ada 2. Ada secara epigel, di mana hipokotil dan kotiledon mendorong ke permukaan tanah, dan juga hipogel, ya, di mana pertumbuhannya tetap berada di dalam tanah. Nah, misalkan ini adalah perkecambahan pada epigel, ya. Ini radikula atau bakal akar, ya, kemudian muncul ke permukaan tanah. Nah, ini plumulanya sudah muncul, kemudian tumbuhlah daun sejati, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hipogel. Nah, ini hipogel. Hipogel ini terjadi di dalam tanah, ya. Misalkan ini pada tumbuhan jagung, ya. Nah, kemudian muncullah daun sejati. Nah, itu adalah perbedaan antara perkecambahan biji secara epigel dan juga secara hipogel, ya. Nah, yang selanjutnya, selain reproduksi pada tumbuhan, juga terjadi juga reproduksi pada hewan, ya. Reproduksi pada hewan juga melaksanakan dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan juga generatif. Baik secara aseksual dan juga secara seksual, ya. Secara aseksual atau vegetatif itu dilakukan dengan beberapa cara, dan juga ada hewan-hewan yang melakukan proses reproduksi secara vegetatif. Misalkan dengan cara fragmentasi atau membagi-bagi bagian tubuh, misalkan pada cacing planaria, ya.
Kemudian juga ada yang namanya pembentukan tunas yang terjadi pada ubur-ubur dan hidra. Kemudian juga ada obelia. Nah, ini. Selanjutnya ada yang namanya partenogenesis ya, yang terjadi pada lebah ya, di mana betina itu mampu melakukan proses reproduksi tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, betina pada lebah ini biasa disebut dengan sang ratu ya. Nah, yang kedua, selain secara vegetatif, pada hewan juga melaksanakan proses reproduksi secara generatif atau melibatkan proses fertilisasi ya, antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina ya. Nah, di sini bahwa pembuahan pada hewan itu terjadi dengan dua cara. Pembuahan secara eksternal atau biasanya di sini pembuahan terjadi di luar tubuh ya. Misalkan pada ikan. Kemudian juga pembuahan internal. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, berdasarkan perkembangan embrionya bahwa reproduksi pada hewan itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada ovipar, kemudian juga vivipar, dan ovovivipar. Nah, hewan apa saja yang termasuk dengan vivipar atau hewan yang melahirkan? Ya, itu pada sapi misalkan. Ya, kemudian juga ada ovipar, bertelur. Ini biasanya pada unggas. Ya, kemudian juga ada yang namanya ovovivipar, beranak dan juga bertelur. Ya, nah ini terjadi pada platypus. Ya, artinya perkembangan embrionya pada telur. Ya, kemudian juga setelah cukup umur embrionya akan menetas dan keluar seolah-olah melahirkan. Itu ovovivipar. Nah, reproduksi pada hewan juga melibatkan proses pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Bahwa pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, ya. Nah, dari mana? Dari jumlah sel yang senantiasa bertambah. Ya, dan sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa kembali ke ukuran semula. Nah, sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan, ya. Nah, di sini ada contoh hewan yang melaksanakan proses pertumbuhan dan perkembangan, ya, dengan cara metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, ya, pada hewan. Nah, metamorfosis itu ada dua, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Ini yang sempurna itu pada kupu-kupu. Kenapa? Karena setiap fasenya berbeda bentuknya. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna. Itu setiap fasenya bentuk tubuhnya sama. Misalkan pada kecoa, misalkan. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini kesimpulannya adalah reproduksi pada hewan dan tumbuhan itu terjadi dengan cara vegetatif atau secara aseksual dan juga secara generatif, ya. Secara seksual, ya. Ada beberapa contoh dari reproduksi tumbuhan secara vegetatif, misalkan secara rizoma, ya. Kemudian juga stolon dan sebagainya. Nah, sedangkan reproduksi pada generatif biasanya didahului dengan proses fertilisasi, ya. Pada tumbuhan itu ada alat reproduksi pada tumbuhan merupakan biji dan bunga, ya. Nah, kemudian juga proses reproduksi itu berhubungan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini biasa terjadi pada hewan yang bisa melaksanakan proses metamorfosis, misalkan pada kupu-kupu dan juga pada kecoa. Ya, ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, setelah kalian memahami apa yang Ustadz sampaikan, di sini ada tugas yang harus dilaksanakan di rumahmu. Apa tugasnya? Amati dan identifikasi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu, ya, tentang cara melakukan proses reproduksinya. Misalkan tumbuhan yang bereproduksi secara vegetatif. Kemudian tumbuhan secara reproduksi generatif, ya. Reproduksi pada serangga dan reproduksi pada unggas, ya. Lakukan pendokumentasian,
Kemudian kirimkan hasil tugasnya ke link PJJ yang ada di WhatsApp wali kelas, ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Pesan Ustadz bahwa seluruh kejadian makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah atas kekuasaan Allah. Ya, perkembangan pada hewan dan tumbuhan atas dasar kehendak Allah. Nah, maka kita harus berupaya maksimal untuk membesarkan dan menegakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang artinya sesungguhnya dalam kehendaknya lah, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah kepada Allah. Maka Allah kata kepadanya, jadilah, ya. Maka terjadilah, ya. Maka Maha Suci Allah yang ada di tangannya kekuasaan Allah atas segala sesuatu, ya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Yasin ayat 82 dan juga 83. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Tetap senantiasa berada di rumah untuk belajar dengan maksimal, kemudian juga jangan sampai maksiat. Selanjutnya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.